Bab 1024. Demi kedamaian. Ibu kota Kekaisaran. Kerajaan Falling Snow. Di dalam kamar Raja Falling Snow, Anmos Suan yang pucat mendadak menyembur darah. Awalnya mereka kira sudah kerja sama dengan Kerajaan Air Langit. Namun siapa sangka Kerajaan Air Langit bisa-bisanya bekerja sama Kerajaan Api Suci. Masalahnya tidak hanya kerja sama saja. Selain itu, apakah kamu tidak perlu menyiapkan sedikit makanan dan kebutuhan militer? Lantas dari mana Rambo Liu bisa mendapatkan begitu banyak uang? Bahkan sekali kasih 2 miliar. Sialan, mending kamu kasih aku 2 miliar. Aku jual kerajaan Falling Snow ke kamu. Apakah kamu perlu memberikan uang secara besar-besaran? Ia tahu kalau Rambo Liu kaya. Tapi ia tidak menyangka sama sekali kalau Rambo Liu bisa sekaya itu. 1.500.000 tentara. Bahkan juga ada 10 orang master tingkat Dewa Surgawi. Kalau pasukan ini datang kemari, tak butuh waktu lama, kerajaan Falling Snow akan gawat. Awalnya ia masih memiliki Qiroh Liu dan Marki Li, kedua master itu. Namun kedua orang ini semakin membuat dirinya kehabisan kata-kata. Qiroh Liu bilang dirinya mau antar pulang Hai Liye. Namun hingga sekarang ini masih belum ada jejaknya sama sekali. Sedangkan untuk Marki Li, bahkan Anmos Suan sudah merasa sangat kesal mendengar nama ini. Bocah ini seperti salah makan obat. Pria yang awalnya main pedang, sekarang malah mulai main wanita. Melihat Marki Li yang genit itu, Anmos Suan pun sudah merasa cukup. Pergi ke kerajaan api suci sebentar, malah membuatnya rugi dan juga kehilangan anak buahnya. Bahkan sekarang ini negara juga mau terlibat ke dalam. Dari mana Louis Lu memiliki kemampuan itu? Bahkan tidak ada banyak orang yang begitu hebat di dunia spiritual ini. Bukan, Raja Falling Snow bisa-bisanya tidak mampu menanggung masalah kecil seperti ini. Dulu kakak besar sungguh salah lihat orang. Sebuah suara asing terdengar di dalam kamar Anmos Suan. Di tengah udara muncul sebuah bayangan hijau. Anmos, jangan-jangan kamu lupa akan misi kita. Melihat bayangan hijau itu, Anmos Suan seketika tersenyum dan menjadi semangat. Sembari memandang orang di tengah udara sana penuh harapan. Paman, Reager Suan berdeham pelan. Kemudian terdengar lagi suara dingin. Anmos, bisa-bisanya kamu masih ada muka memanggilku paman. Masalah kecil seperti ini saja sudah membuatmu kesulitan. Kamu sungguh membuatku sangat kecewa. Mendengar teguran paman, Anmos Suan berujar tak berdaya. Bukan aku yang merasa sedih. Hanya saja situasi sekarang ini sungguh mendadak. Kerajaan Air Langit bekerja sama dengan Kerajaan Api Suci. Dan mereka menyiapkan 1.500.000 tentara menyerang kemari untuk merebut kekuasaan Kerajaan Falling Snow. Sumber daya manusia Kerajaan Falling Snow kita sangat dikit. Ditambah lagi dengan semua kekuatan utama yang berada di Gunung Duanbe. Selain itu, mereka juga ada 10 master tingkat Dewa Surgawi. Meski kemampuan Raja Air tidak sebanding denganku, tapi 10 master tingkat Dewa Surgawi itu, kerajaan Falling Snow kita tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Paman, Reager Suan tersenyum penuh makna. Anmos, memangnya kamu masih tidak mengerti? Kerajaan Air Langit dan Kerajaan Api Suci ini memang satu keluarga. Sekarang kedua keluarga sudah bersama. Maka berarti juga bahwa ketiga kerajaan besar ini sudah mau bersatu. Secara tidak sengaja, persatuan tiga kerajaan besar sudah ditakdirkan. Ini adalah amanah dari Maha Kuasa. Semuanya pun tidak dapat diubah. Mendengar kata-kata pamannya, Anmos Suan terduduk lemas di kursinya.
Jangan-jangan Maha Kuasa ingin memusnahkan kerajaan Falling Snow. Apa yang harus aku lakukan? Apakah menyerahkan kerajaan Falling Snow? Dasar sampah. Reager Swan marah. 3 kerajaan besar mau bersatu. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diubah. Tapi mengapa kamu harus menyerahkan kerajaan Falling Snow kepada mereka? Ini adalah hasil kerja keras kita dengan ayahmu. Dan kamu malah mau menyerahkannya kepada orang lain. Sungguh kocak. Tubuh Anmos Swan gemetar kuat. Ia menatap Reager Swan dan bertanya dengan gagap. Paman. Jangan-jangan kita masih ada peluang untuk menang. Reager Swan terbahak-bahak. Jika mereka datang kemari, kita bisa membuat mereka tidak bisa kembali. Memangnya ada apa dengan 1.500.000 tentara dan 10 master tingkat Dewa Surgawi? Ketika pasukan Kerajaan Api Suci dan Kerajaan Air Langit datang kemari, kita hanya perlu melenyapkan mereka saja. Saat itu, kerajaan kita baru berangkat ke selatan dan mempersatukan 3 kerajaan besar. Semuanya pun diperoleh dengan mudah. Meski Reager Swan mengatakan semuanya dengan yakin dan Anmos Swan sendiri mengetahui itu. Tapi masalahnya adalah, bagaimana caranya membuat mereka bisa pergi tanpa kembali lagi? Paman, ini memang mudah jika dibicarakan. Tapi kondisi kerajaan Falling Snow sekarang. Reager Swan tertawa kencang. Aura tubuhnya juga langsung memancar. Bagaimana kalau aku bilang kerajaan Falling Snow kita memiliki seorang master tingkat Dewa Emas? Anmos Swan seketika paham. Dan dapat merasakan aura kuat pancaran tubuh Reager Swan. Ia paham segalanya dan seketika menjadi semangat. Paman, jangan-jangan benar. Beberapa hari lalu, aku mendapatkan pemahaman surgawi. Kini aku sudah menerobos hingga tingkat Dewa Emas. Mau 10 master tingkat Dewa Surgawi datang kemari. Memangnya apa yang akan terjadi? Mau datang 10 lagi juga tidak masalah. Tingkat Dewa Emas jauh lebih kuat dari apa yang kamu bayangkan. Hingga tingkat Dewa Emas dan mendapatkan pemahaman surgawi. Aku baru menyadari bahwa tingkat Dewa Emas itu adalah awal mula yang sesungguhnya. Di bawah tingkat Dewa Emas hanyalah semut kecil saja. Anmos Swan berujar penuh dendam. Lewis Lu, kamu tunggu saja. Kali ini, aku akan membuatmu tidak bisa kembali lagi. Mendengar nama asing ini, Reager Swan pun bertanya dengan penasaran. Siapakah Lewis Lu ini? Musuh kita. Baiklah, Anmos. Sekarang kumpulkan pasukan militer dulu untuk siap-siap menyambut serangan dari kedua kerajaan besar. Anmos Swan berlutut setengah di lantai dan memberi salam. Siap dilaksanakan. Mohon paman tenang saja. Kerajaan Api Suci masih cukup jauh dari kerajaan Falling Snow kita. Kita masih ada waktu yang cukup. Reager Swan mengangguk puas. Oh iya, Nak Anmos. Dekat-dekat ini paman dengar kamu memiliki hubungan dengan Markili itu. Paman sudah tua. Dan kamu adalah satu-satunya keturunan kita. Apapun yang kamu lakukan, kamu harus memikirkannya baik-baik. Mau kamu benar-benar memiliki kelainan. Kamu juga tidak boleh membiarkan keluarga Swan kita tidak ada keturunan. Dan juga, Raja Kaisar ini memiliki gaya penulisan yang sangat baik. Di luar ibu kota kerajaan Api Suci, 1.500.000 tentara sudah siap berangkat. Dan yang membuat orang merasa aneh adalah 1.500.000 tentara ini bisa-bisanya menaiki sepeda ontel. Dok berseru kejut melihat adegan ini. Bagus sekali, Saudara Lewis. Bisa-bisanya kamu mendapatkan begitu barang berharga dalam waktu begitu singkat. Apakah kamu ini distributor? Lewis Lu tersenyum misterius. Ini juga rahasiaku.
Meski beberapa sepeda ontel ini tidak sebanding dengan milik Louis Lu, tapi mereka juga memiliki pendukung kecepatan. Perjalanan menuju kerajaan Falling Snow sangatlah jauh. Ada sepeda ontel ini tidak hanya bisa menghemat tenaga, bahkan mereka juga bisa tiba lebih cepat. Pasukan harus cepat. Adanya sepeda ontel setidaknya bisa mempercepat kecepatan menjadi 3 kali lipat. Semua orang dibuat takjub akan keterampilan Louis Lu ini. Perang kali ini sudah pasti menang. Dok juga mengirim suara berkata, "Kalian semua harus ingat, apa semboyan kita? Menyelamatkan ribuan gadis dari kerajaan Falling Snow. Menyelamatkan kerajaan Falling Snow. Apa tujuan kita?" Semua tentara membalas bersamaan. "Demi kedamaian." Louis Lu tersenyum canggung memandang Dok. "Hebat juga kamu dalam menarik simpati masyarakat." Bersambung. Bab 1025. Sampai jumpa. Cais Ji. Kesembilan ekor naga darah itu tertidur dalam bintang Tao keempat dalam tubuh Louis Lu. Louis Lu dapat merasakan betapa kuatnya kekuatan hukum bintang Tao keempat dalam tubuhnya. Dok mereka juga memulih kembali hanya dalam 3 hari saja. Namun kali ini Louis Lu tidak memilih untuk lanjut persekutuan darah. Tidak alasan lain. Hanya karena kini mereka mau menyerang kerajaan Falling Snow. Dan mereka berenam adalah kekuatan utama yang cukup kuat. Louis Lu yang memahami kekuatan surgawi juga dapat merasakan suatu rencana licik yang pelan-pelan mendekat. Sebagai pemimpin pasukan, Dok pun sudah membawa pasukan berangkat. Sedangkan Louis Lu sudah tiba di Mansion Qingzu. Saat ini, Mansion Qingzu sudah menjadi tempat terlantar. Di dalam Mansion Qingzu sangatlah tenang. Setelah Raja Qingzu memberontak, isi dalam Mansion Qingzu juga sudah direbut habis. Saudara-saudara dekat Mansion Qingzu juga telah dibunuh habis oleh Hai Liye. Berdiri di dalam Mansion Qingzu, Louis Lu mengejapkan mata dan menghidupkan jiwa dewa berujar, "Keluarlah. Aku tahu kamu sembunyi di sini." Di tengah kekosongan, sebuah suara genit terdengar. "Aku tahu kamu ini pandai. Aku sudah menunggumu lama di sini. Hanya saja aku tidak menyangka aku harus menunggu hingga sekarang ini. Aku sungguh menganggapmu terlalu tinggi." Di tengah kegelapan, bayan Cais Ji pelan-pelan berjalan keluar dari kamar. Ia memakai setelan pakaian hitam. Tubuh di dalamnya samar-samar terlihat. Meski sekujur tubuhnya terbalut akan aura ras iblis, namun wajahnya yang indah itu terlihat lebih seksi dari sebelumnya. Auranya pun tampak sangat berbeda dengan sebelumnya. Louis Lu melihat Cais Ji dari atas hingga bawah. Dengan wajah tampannya, ia bertanya kepada Cais Ji dengan tenang, "Oh, bagaimana kamu tahu kalau aku akan datang ke Mansion Qingzu?" "Firasat," Cais Ji balas dengan dingin. "Jangan-jangan kamu mau bilang kalau kita sehati?" Canda Louis Lu. Cais Ji menghela nafas pelan. "Bisa jadi. Kamu menyatukan 2 kerajaan besar menyerang kerajaan Falling Snow. Sekarang bisa-bisanya ada pikiran untuk datang ke Mansion Qingzu. Apakah kamu tidak takut terjadi sesuatu?" Cais Ji memasang raut sinis dan memandang Louis Lu berseru kejut. "Baru beberapa tidak menemuimu. Kultivasimu meningkat lagi ya? Aku sungguh tidak tahu bagaimana kamu berkultivasi. Awalnya aku kira kecepatan ras iblis sudah sangat mengerikan. Tapi siapa sangka ada saja orang berbakat sepertimu. Aku agak curiga akan identitasmu." Cais Ji menatap Louis Lu penuh hati-hati. Kecepatan kultivasi Louis Lu ini memang sangat cepat. Untuk persaingan kemarin, Louis Lu baru saja mencapai peringkat suci dan bahkan belum peringkat suci.
bahkan belum mencapai peringkat suci tahap pengukuhan. Namun dalam beberapa hari yang singkat, ia malah mencapai tingkat dewa bumi puncak. Kecepatan ini bisa disebut menakjubkan. Dan hanya ada semacam kemungkinan di mana Louis Lu sudah mendapatkan benda berharga kerajaan api suci. Kalau tidak, Cai Shi sungguh tidak kepikiran lagi bagaimana kecepatan kultivasi Louis Lu bisa secepat ini. Bagaimana Louis Lu berkultivasi? Bagaimana mungkin ia memberitahumu? Teknik kultivasi ras iblis kalian itu apa lagi? Memangnya bisa lebih cepat lagi daripada Louis Lu yang minum darah? Harus diketahui, setelah adanya bintang Tao keempat, kecepatan Louis Lu pun langsung berkembang pesat. Keenam alat mempercepat daya ini memang tiada lawannya. Setelah dipikirkan kembali, teknik kultivasinya ini sepertinya jauh lebih mengerikan daripada ras iblis. Siapa tahu aku ini yang terpilih. Louis Lu tersenyum berujar dengan puas. Cai Shi cemberut. Kamu sudah mengambil barang itu, bukan? Louis Lu kebingungan dan memandang Cai Shi. Barang apa? Cai Shi berujar dengan merasa sedikit kesal. Tentu saja benda berharga kerajaan api suci. Untuk apa kamu pura-pura? Jangan-jangan kamu takut direbutku? Tenang saja. Dengan kemampuanmu sekarang ini dan juga pedang dewa api, aku bukanlah musuhmu sama sekali. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu katakan. Louis Lu memasang wajah kebingungan. Aku sama sekali tidak mengambil barang berharga kerajaan api suci. Aku datang ke Mansion Qingzu juga karena ini mencari selir Yuni. Louis Lu membalas dengan tenang. Cai Shi tertegun. Kamu mau menemui selir Yuni? Untuk apa kamu datang ke Mansion Qingzu? Jangan-jangan selir Yuni hilang. Louis Lu memandang Cai Shi dan berujar dengan tenang. Benar. Kamu tidak mendapatkan gold core kerajaan api suci. Lalu bagaimana mungkin kamu bisa kultivasi begitu cepat? Cai Shi memucak. Wajah indahnya juga memandang Louis Lu tidak percaya. Lalu bagaimana dengan tingkatmu? Mengapa bisa meningkat begitu cepat? Jangan-jangan teknik kultivasimu lebih cepat dari ras iblis. Meski aku dapat merasakan tubuhmu memiliki aura yang sama dengan dalam tubuhku, tapi malah berbeda juga. Namun kecepatan kultivasi ini tidak mungkin sama sekali. Cai Shi mulai menelitinya dan hatinya mendadak muncul sebuah tebakan. Kamu itu ras iblis. Louis Lu memutar bola mata malas kepada Cai Shi. Apakah aku perlu membohongimu? Kalau gitu, aku tinggal bohong kamu saja waktu kemampuanku kurang dan demi mempertahankan nyawaku. Untuk bagaimana aku berkultivasi, aku tidak perlu memberitahumu. Bukan? Cai Shi mengangguk. Benar. Louis Lu sekarang memang tidak perlu membohongi dirinya. Asal Louis Lu mau, dirinya bisa saja mati di tangan Louis Lu sekarang juga. Baiklah. Aku juga beritahu kamu kalau selir Yuni tidak ada di aku sini. Aku juga lagi mencari selir Yuni. Cai Shi menenang kembali dan tangannya juga mengeluarkan energi sejati. Sembari memandang Louis Lu. Majulah. Maju. Untuk apa aku maju? Louis Lu memandang tubuh Cai Shi dengan ekspresi mesumnya, sehingga Cai Shi merasa merinding. Apa yang ingin kamu lakukan? Cai Shi memandang Louis Lu dengan gugup. Louis Lu, meski aku ini ras iblis, tapi kalau kamu benar-benar ingin melakukan sesuatu kepadaku, maka aku lebih memilih mati daripada membiarkan rencanamu berhasil. Louis Lu, aku lihat tampangmu ini sangat baik. Namun siapa sangka kamu adalah orang semacam itu. Cai Shi memundurkan tubuhnya dan sudah siap untuk bertarung dengan Louis Lu. Mau dirinya mati pun, ia juga tidak boleh membiarkan rencana Louis Lu berhasil. Apa yang kamu pikirkan?
Louis Lu dapat menebak apa yang dipikirkan Chai Ji. Kemudian buru-buru menjelaskan, aku ini pria baik-baik. Aku juga tidak ada rasa sama sekali kepadamu. Chai Ji langsung memasang wajah suram dan memandang Louis Lu penuh kebencian. Louis Lu, kamu itu orang seperti apa? Orang lain mungkin tidak tahu. Tapi memangnya aku tidak mengenalimu. Beberapa istrimu itu sudah sangat lelah menunggumu. Louis Lu bercanda dan berkata, jika kamu sudah tahu, bagaimana kalau kamu juga menjadi istriku? Meski kamu tidak secantik mereka, tapi aku juga boleh terpaksa menerimamu. Mendengar ucapan Louis Lu, Chai Ji tampak sedikit marah dan menegur. Louis Lu, dasar tidak tahu malu kamu. Hei, padahal aku tidak mengatakan apapun. Dan kamu sendiri yang membayangkannya. Bukan? Louis Lu berujar dengan tidak berdaya. Aku ke kamu. Tidak tertarik sama sekali. Dari semua istriku, aku asal pilih satu saja. Bahkan jauh lebih baik darimu. Louis Lu mengerucutkan bibir berujar. Kamu jangan terlalu percaya diri. Kalau begitu, mengapa kamu menunjukkan tatapan mata seperti itu? Chai Ji berujar kesal. Aku hanya ingin bercanda denganmu. Chai Ji tidak waspada lagi dan merasakan perasaan rumit. Entah mengapa ia merasa sedikit kecewa. Jangan-jangan aku memang seburuk itu. Bersambung.